Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang lagi dengan saya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya Mr. Rudy. Kita akan bedah buku lagi, teman-teman. Bukunya ini buku Crazy Leader ya, teman-teman. Jadi dalam sebuah bisnis, dalam sebuah industri apapun lah, Anda mau membangun kehidupan, kepemimpinan itu sangat penting. Jadi di sini saya akan bacain apa yang dipelajari dalam bukunya. Dalam buku ini penulis akan berbagi pada Anda tentang pemikiran gila yang jarang disadari oleh kebanyakan leader. Cara berpikir, mindset seorang leader dalam memimpin pasukan penjualannya. Jadi kita nanti akan belajar gimana caranya sih kita membangun pasukan penjualan. Pola para crazy leader. Jadi leader-leader yang sangat luar biasa itu bagaimana mereka membangun bisnisnya ya. Membangun visi mulia dalam bisnis untuk ditularkan pada pasukannya agar satu energi dan satu vibrasi. Terus agenda wajib. Jadi kita harus punya jadwal yang dilakukan leader. Yang bagus itu apa? Jadwal Anda harus Anda susun ya, teman-teman. Ini bukunya. Cara gila seorang leader dalam membangun pasukan kualitas fighter. Jadi kalau saat ini bisnis Anda kurang berkembang, bisa jadi Anda belum menjadi leader yang sangat luar biasa, belum kuat bangun bisnisnya. Nah, buku ini cocok untuk siapa? Yang pertama untuk business owner, pemilik usaha, untuk leader MLM, leader yang memiliki pasukan penjualan. Jadi Anda bisnis apa aja ya, yang penting Anda punya tim, itu Anda wajib memiliki buku ini. Oke, silakan tulis nama dan kota asal biar kita saling kenal ya, karena saya harap bedah buku kali ini kita bisa interaksi. Buat yang ada di TikTok Bagindo, ada Bang Randy, waalaikumsalam, Randy Saputra. Terus ada Nia, assalamualaikum, Sopeng hadir, waalaikumsalam. Terus ada Wasrinti, TP Solong, Alvin, Resko. Ya, silakan. Jadi kita live ada di 2 TikTok dan 2 Instagram. Ada di Instagramnya Digital Network Marketing dan Bagindo ya, teman-teman. Nih, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kakang Dayat Bojonegoro hadir, thank you Bang Dayat. Wasta, orang Serang hadir, thank you Bang Wasta. Aminah Sopeng Sulsel hadir, thank you. Oke, buat teman-teman kira-kira sudah punya bukunya ini atau belum? Atau baru lihat buku ini kali ini? Ya, yang sudah punya bukunya bisa angkat tangan. Yang belum boleh tulis di kolom komentar, saya belum punya bukunya Bang. Gitu. Silakan. Bang Arif, Polman hadir. Randy belum punya, baru lihat. Yes, terima kasih Bang Randy. Nia, Bang Wasta belum punya. Bu Aminah, Sopeng hadir, thank you. Oke, kira-kira kita mau bahas apa enggak nih teman-teman? Silakan buat teman-teman yang di TikTok bisa mulai tap-tap, kasih love-nya dong di tap layarnya. Anda bisa di tap seperti ini. Ya, ini seperti ini, Anda tap layarnya. Ya. Nanti keluar tanda cintanya, silakan bantu tap ya.
Ya. Anda bisa tap jari Anda ke layar handphone Anda ya. Silakan Anda tap. Gitu. Azura, apa kabarnya? Ranjang Agarwal. Oke. Hari ini kita akan bahas bukunya. Ini tebalnya sekitar 254. Nah, buku Crazy Leader ini karya Dewa Eka Prayoga. Buat teman-teman mungkin sudah nggak asing ya, Bang Dewa Eka Prayoga. Kalau belum tahu siapa beliau, Anda bisa mampir ke Instagram beliau, TikTok beliau, YouTube beliau. Beliau sangat luar biasa, salah satu orang yang menginspirasi saya juga. Aminah, saya belum punya bukunya. Ya, boleh. Erni Abkorkolik, waalaikumsalam. Kakang Dayat lanjut. Thank you Bang Dayat. Oke. Jadi saya akan bahas di awal buku ini adalah kenapa buku ini dibuat. Buku Crazy Leader ini ditulis untuk membantu kawan-kawan bisnis owner, distributor, agen, dan siapapun yang diamanai menjadi leader untuk membangun tim dan pasukan penjualan. Bisa masif dan kencang jualannya, dan tentunya omsetnya bisa naik gila-gilaan. Bahkan bisa meledak di angka miliaran rupiah. Nah, teman-teman yang hari ini hadir, kira-kira bisnisnya apa aja? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Saya bisnis pertanian Bang, saya karyawan, apa aja silakan. Intinya dari pembahasan buku kali ini Anda punya inspirasi bagaimana Anda menjadi seorang leader yang bagus. Baik Anda hanya seorang karyawan pun, saya yakin Anda ingin menjadi karyawan yang luar biasa kan. Karir Anda mungkin mulai dari apa? Mulai Bu Ayu ya. Halo Bu Ayu, apa kabar? Saya baru mulai bisnis di properti Mas. Thank you. Ya, silakan yang mau live ikutan saya boleh, gak apa-apa. Saya baru mulai bisnis properti. Oke. Ya, buat yang mau tanya jawab kilat juga boleh. Silakan. Ya, ini bukunya sangat luar biasa. Ini sekilas tentang bukunya. Kita akan bahas isinya ya teman-teman. Halo Kak, masuk di live saya. Lah Bu Ayu kenapa gitu? Bisa kalau mau out bisa out dulu. Bentar ya teman-teman. Oke, thank you. Ya, hari ini kita akan bedah anatomi Crazy Leader. Apa sih anatomi Crazy Leader? Jadi ciri-ciri seorang leader itu bukan karena dia ganteng, dia cantik, dia pinter, nggak jaminan teman-teman. Yang diperlukan untuk menjadi seorang crazy leader itu banyak banget. Nah, kita harus tahu anatomi crazy leader. Yang pertama, sudahkah Anda yakin dengan visi, misi bisnis Anda? Berkomitmen nggak berjuang untuk mencapai secara gila-gilaan? Jadi buat teman-teman, kira-kira visi misi Anda dalam usaha itu apa? Atau mungkin taruhlah Anda kerja, Anda pengen punya karir nggak? Gitu. Jadi kalau buat teman-teman, kalau boleh sharing silakan, apa sih target Anda, visi misi, visi Anda? Mungkin 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ya. Ya kalau saya sebagai seorang business owner, saya pasti pengen memiliki tim bisnis, ibaratnya reseller, puluhan ribu reseller.
Terus omsetnya berapa ya, minimal per bulan target saya di atas 10 miliar. Nah, itu target saya. Nah, kalau buat target teman-teman kita belum tahu. Nah, barangkali teman-teman mau sharing, silakan tulis di kolom komentar. Visi Anda ke depan apa? Silakan, nanti saya akan bantu jawab ya. Jadi biar kita saling interaksi ya teman-teman. Terus yang kedua, apakah Anda sudah menyampaikan visi tersebut kepada pasukan Anda, tim Anda, sehingga mereka bisa merasakan energinya. Jadi kita harus punya visinya, kita harus omongkan visi itu kepada tim kita. Kira-kira teman-teman yang hadir hari ini sudah punya tim berapa? 1, 2, 5, 10, 100, atau baru Anda sendiri? Pak, saya baru membangun bisnis seorang diri. Nggak apa-apa. Banyak sekali orang membangun bisnis itu nggak langsung besar ya. Banyak sekali teman-teman saya bangun bisnis dari seorang diri. Awalnya dia hanya ingin bergabung dengan agensi remis. Ya. Visi misi saya membuka banyak lapangan pekerjaan dan bermanfaat buat orang lain, Mas. Oh, thank you. Sekarang di properti ya, Pak ya. Luar biasa. Kira-kira mau bangun berapa ratus atau berapa ribu perumahan, Bang Randy, kalau main properti ya? Atau taruhlah mau jualan, kira-kira mau jual rumah berapa banyak? Seperti itu. Terus yang ketiga, apakah Anda tahu tujuan dan motivasi pasukan Anda berjualan? Kira-kira teman-teman hari ini sudah pernah tanya nggak? Mereka punya tujuan apa itu, tim Anda itu? Jangan-jangan Anda seperti saya, pengen omset 10 miliar sebulan. Tapi faktanya kita baru punya tim 1 orang. Dan penjualan kita pun saat ini masih di bawah 10 juta. Kira-kira terlalu jauh nggak visinya? Terlalu jauh teman-teman. Visi atau impian atau tujuan sama aja lah. Itu ibaratnya seperti kita menemukan gajah. Kita ada gajah. Nah, gajah itu mau kita masukkan ke dalam kulkas. Kira-kira dari teman-teman tahu nggak gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Yang tahu boleh bantu saya. Gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Nah, yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Biaya SEO berapa, Mas? Buat SEO ada. Nanti bisa di cek di profil kami atau hubungi CS kami ya, Bang Ampera Souvenir. Jadi untuk biaya SEO ada. Sebenarnya sudah ada di TikTok Shop-nya. Udah keluar belum ya biaya SEO-nya? Itu ada sih Bang. Cuma kalau nanti mau japri bisa ke profil saya. Nah, nanti di situ ada link tree-nya. Anda bisa hubungi CS kami. Masih belajar Mas, saya pemula, baru sekitar 4 unit. Mantap. Harus disyukur Bang Randy, Anda udah bisa jualan 4. Bang Arif, buka kulkasnya dulu Mas. Yes, terima kasih. Oke, ada jawaban yang lain? Ya. Asmira, buka dulu pintu kulkas Pak Bos. Ya, boleh. Masih kurang tepat ya teman-teman. Pertanyaannya, saya ulangi lagi. Gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Besarkan dulu kulkasnya Mas. Boleh. Masih kurang tepat. Ada yang mau bantu jawab pertanyaan saya? Gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Oke. Buka pintu kulkas, masukkan gajah dan tutup. Oke, terima kasih. Masih kurang tepat.
Nah, Kakak Kay. Oke. Yang penting masuk, boleh. boleh. Ya. Jadi gini teman-teman. Gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Langkah yang pertama, Anda harus menemukan gajahnya dulu. Ya gimana Anda mau memasukkan gajah ke kulkas kalau gajahnya nggak ada, gitu loh. Jadi Anda temukan dulu gajahnya, Anda tangkap. Terus apa ya langkah selanjutnya? Anda potong-potong dulu gajahnya. Anda potong-potong. Setelah dipotong-potong, baru Anda masukkan ke dalam kulkas. Itu caranya. Analoginya apa teman-teman? Analoginya, Anda temukan dulu visi Anda. Anda tentukan dulu tujuan Anda. Kayak saya tadi pengen impian omset 10 miliar. Itu gajah saya. Nah, gajah teman-teman apa? Nah, temukan dulu. Nah, setelah ditemukan, kan gajahnya 10 miliar nih. Nah, biar bisa masuk dan bisa kita eksekusi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita bagi. 10 miliar itu kalau 1 bulan omset 10 miliar, berarti kalau kita kerja 30 hari, berarti dalam 1 hari kita harus menghasilkan omset berapa teman-teman? 300 juta. Jadi teman-teman harus berpikir dalam 1 hari punya omset 300 juta. Nah, 300 juta itu tinggal dibagi lagi. Berapa tim penjualan Anda? Nah, 300 juta itu kalau Anda punya tim 1000, berarti masing-masing orang itu hanya menghasilkan targetnya 300.000. Sampai sini paham nggak teman-teman? Jadi Anda tentukan dulu nih tujuan Anda. Anda mau omset berapa? Anda mau dibagi berapa hari? Nah, kalau saya analogi tadi, gajah saya kan omset 10 miliar. Nah, 10 miliar itu saya potong-potong, saya bagi lagi, bagi 30 hari kerja. Kalau saya kerja 30 hari karena Sabtu Minggu nggak pernah libur, saya tetap kerja gitu. Nah, caranya biar 300 juta itu bisa lebih kecil lagi, kita harus punya tim 1000 orang yang masing-masing target 300.000. Kira-kira gampang nggak teman-teman? Cari omset 300.000. Asmira, paham Pak Bos? Thank you Bu Asmira. Bu Erni paham, thank you. Oke, bikin tujuan dulu sama pasangan hidup gitu ya, kayak kemarin. Betul? Oke. Jadi apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan ini, baik Anda mau membangun hubungan keluarga, baik Anda mau membangun bisnis, baik Anda mau membangun karir, baik Anda mau mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, Anda harus lalui step by step. Saya dulu bercita-cita menjadi seorang pilot. Apa yang harus saya lakukan jika jadi pilot? Yang pertama saya harus sekolah dulu. Dari TK 1 tahun, 2 tahun ya TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah lulus SMA, saya masuk akademi penerbangan. Pendidikan berapa? Jadi pilot minimal 3 tahun. Baru nanti kita bisa jadi pilot. Itu prosesnya. Nah, itu langkah-langkahnya. Walaupun faktanya saat ini saya nggak menjadi pilot, tapi saya punya tahu tangga-tangga yang harus saya lakukan. Seperti itu. Nah, teman-teman sekarang tentukan. Silakan buat teman-teman yang punya alat tulis dulu nih, impiannya apa? Targetnya apa dulu? Kalau saya, impian saya juga dari dulu, umur 40 tahun, saya sudah freedom. Saya harus memiliki properti, memiliki tabungan, memiliki istri, memiliki anak, memiliki rumah, memiliki aset, mobil, dan sebagainya. Saya target 40 tahun teman-teman. 40 tahun ya. Jadi saat saya mulai usia
25 tahun saya sudah mulai bekerja keras. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, nggak sampai 40 tahun, di usia 35 tahun saya bisa mencapai. Dan apakah proses setiap orang itu sama? Oh, berbeda-beda. Saya juga punya kakak baru mulai usaha itu di usia 40 tahun baru mulai. Dan sekarang usianya 50 tahun. Dan apakah impiannya sudah tercapai semua? Sebagian sudah tercapai. Karena tiap orang prosesnya berbeda-beda. Ernie Absor, gampang Pak jika memiliki tim yang banyak. Yes, makanya gimana caranya kita memiliki tim yang banyak? Yang pertama yang tadi itu, kita harus menjadi leader yang crazy leader yang luar biasa. Nah, makanya untuk menjadi leader yang luar biasa, Anda harus, yang pertama tadi apa? Anda harus punya visi. Yang kedua, Anda sampaikan visi itu kepada tim Anda. Kalau Anda belum punya tim, berarti Anda harus sampaikan ke diri Anda. Hey Randy, hey Rudy, hey Ernie, hey Suling Nona, hey Septiana, kamu pasti sukses. Impian kamu untuk memiliki tabungan 50 juta tahun 2022 pasti tercapai. Nah, Anda sampaikan dulu nih visi Anda itu kepada diri Anda. Kalau Anda belum punya tim, bisa jadi kalau Anda sudah punya keluarga, Anda sampaikan ke pasangan hidup Anda. Hei istriku, hei suamiku, saya pengen tahun 2022 ini punya tabungan 50 juta. Sampaikan. Nah, itu sampaikan. Nah, setelah itu kalau yang kemarin kita kan belajar tentang LOL. Masih ingat mungkin yang kemarin ikut kajian saya, Law of Attraction. Jadi kita sampaikan kepada, kita berdoa, kita bayangkan tahun 2022 punya duit 50 juta tabungan, dan kita sampaikan doa kita pada Tuhan, pada Allah, kepada Sang Yang Widi, dan kita share, bagikan juga ke alam raya. Sampaikan, saya pengen punya uang 50 juta. Nah, contohnya. Nah, buat teman-teman, saya nggak tahu impiannya apa aja. Bang Randy sama Mas, saya 40 tahun punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Good. Luar biasa. Anda sudah calon leader yang luar biasa. Darmia hadir. Ernie pasti bisa. Oke, thank you. Septiana siap. Oke, setelah itu, apakah Anda sudah membuktikan diri Anda bahwa Anda menguasai ilmu penjualan yang layak dan pasukan Anda bisa tiru? Nah, kemarin saya diskusi banyak hal sama teman saya juga. Jadi bahkan tadi pagi saya ikut Zoom-nya beliau. Saat ini beliau membangun tim digitalnya lagi. Bahkan saat ini dia menjadi CS sendiri, jawab komentar sendiri, jawab CS sendiri. Apa tujuannya? Ya biar dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu baru kita nanti duplikasikan kalau udah punya tim. Nah, makanya kita harus punya SOP, standar of procedure-nya, apa yang harus dilakukan sama diri kita awalnya, kemudian ke tim kita, seperti itu. Terus selanjutnya apa? Apakah Anda sudah mengajari pasukan Anda ilmu tersebut? Dan apakah benar-benar bisa memahami apa yang Anda ajarkan? Jadi di budaya di perusahaan saya, semua tim saya di pagi hari saya wajibkan menyapu ruang kerjanya. Jadi di tempat kerja saya nggak ada yang namanya office boy atau office girl. Kenapa? Karena semua tim saya, bahkan saya sendiri, mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan tempat kerjanya. Minimal tempat kerjanya yang dia sekitarnya, kayak tempat duduk ini, ruangan saya, itu minimal saya yang ngerjakan gitu. Nah, setelah itu ya harus semua ada jadwal piket untuk bersihkan toilet, untuk ngepel. Nah, itu nanti dibagi. Setelah
bersih-bersih pagi hari apa aja nanti kita adakan, karena kami orang muslim, kita adakan sholat duha. Buat yang non muslim bisa mulai melakukan doa bersama. Setelah sholat duha atau doa bersama, kita setelah itu apa? Ya kita briefing pagi. Teman-teman, nanti sore saya mau live, saya mau bedah buku. Tolong siapkan bukunya, tolong siapkan tempatnya, tolong siapkan kameranya, handphonenya, siapkan ruangannya, cek AC-nya dan sebagainya. Nah, nanti saya akan live. Nah, itu briefing pagi. Jadi saya sampaikan di pagi hari seperti itu. Oke. Sudahkah Anda juga mengedukasi mereka tentang produk yang akan Anda jual hingga mereka benar-benar paham dan menguasainya? Kalau buat saya bisnis suplemen. Saya juga bisnis tentang digital marketing. Saya bisnis tentang jasa SEO, jasa Instagram, kelola Instagram, jasa kelola TikTok, jasa kelola YouTube, terus jasa coaching. Nah, itu bisnis saya, teman-teman. Nah, saya sendiri belajar, saya sendiri ikut training-trainingnya. Kayak salah satunya saya ikut trainingnya ini Bang Dewa Eka. Jadi saya udah ngikuti hampir seluruh training beliau. Beliau ada training, saya investasi ikut training beliau. Nah, saya juga banyak belajar, makanya buku-buku saya banyak. Yang kemarin tuh ini buku yang akan saya bahas selama bulan Mei. Ini saya punya dan saya baca dulu sebelum saya sampaikan, kan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar saya menguasai apa yang saya jual. Kalau jasa SEO, saya tahu gimana caranya riset produk, riset target pasar, terus biaya berapa yang harus dikeluarkan, terus kompetitor, kita harus lihat kompetitor kita itu siapa aja, terus apa yang mereka lakukan, apa keunggulan produk mereka, apa hal-hal, isu-isu apa yang mereka lakukan untuk menaikkan tentang produk mereka. Itu saya pelajari semua seperti itu. Nah, buat teman-teman seperti tadi ada yang main properti, ya kira-kira Anda main properti yang apa dulu nih? Kalau bisa jangan semua digarap. Bisa jadi di awal Anda jadi broker dulu. Anda bisa juga menjadi agen properti. Anda bisa ikut grup. Anda mulai jadi broker, jadi maklar. Anda cari rumah yang mau dijual, Anda foto. Saya pun sampai saat ini, walaupun saya bukan jualan properti, kalau ada tulisan di jalan dijual atau dikontrakkan, itu saya foto, teman-teman. Saya foto. Ya barangkali suatu saat ada teman yang membutuhkan, mungkin ada teman saya dari Medan, ibaratnya mau beli properti di Jakarta, saya punya. Nah, saya bisa referensi. Bang, saya ada referensi properti ini, gudang yang mau disewakan. Kalau mau saya bantu kontakkan. Bisa. Nanti Anda nego kepada pemilik gudang itu. Bang, kalau gudangnya nanti ada yang nyewa, kira-kira saya dapat fee berapa? Anda nego dulu pada yang pemilik gudang itu. Nah, setelah itu Anda sampaikan kepada calon klien Anda. Bang, gudangnya ready. Taruhlah beliau nyari di daerah Cikarang. Nah, di Cikarang ada, di daerah Delta Mas contohnya. Ukurannya 1 hektar tentunya gudangnya, budgetnya sekian, mampu nggak? Kalau nggak mampu ya kita kan bisa tanya, kira-kira budget abang berapa untuk sewa gudang? Oh, aku mau yang 100 meteran aja dulu. Makanya kalau kita punya database itu enak, gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya apa yang terakhir? Anda harus menetapkan target yang jelas dan memberikan strategi untuk mencapai pada pasukan penjualan Anda. Targetnya jelas. Kalau di sini biasanya disebut agen, Mas. Ya, Bang Randy, boleh agen properti ya.
agen asuransi, agen properti, boleh penyebutannya. Siap lebih maksimal lagi dan contoh yang lebih baik. Thank you Bu Erni. Oke. Ya. Silakan yang di TikTok jangan lupa bantu like-nya ya. Anda bisa tekan tombol layar handphone Anda minimal 30 kali, Anda ketuk aja, bantu ketuk aja ya teman-teman. Gak apa-apa. Biar live saya kedepannya bisa diinformasikan sama TikTok ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi bantuan like Anda akan membantu edukasi ini bisa diinformasikan TikTok ke teman-teman Anda di seluruh dunia. Oke. Nah, di buku ini teman-teman Anda bisa baca Business is Leader. Jadi bisnis is about leader. Apapun yang terjadi dalam bisnis Anda, itulah gambaran seperti apa diri Anda sendiri. Maka saya ingin mengajak Anda untuk mengubah dulu diri Anda sehingga Anda benar-benar layak dan memiliki kapasitas menjadi pemimpin dari pasukan Anda. Maka mindset inilah yang pertama kali harus Anda tanamkan dan pegang dalam diri Anda. Ketika leadernya berubah, maka bisnisnya pun ikut berubah dengan sendirinya. Kira-kira Anda siap nggak menjadi leader, teman-teman? Siap nggak Anda menjadi contoh? Silahkan buat teman-teman yang siap menjadi leader, tulis di kolom komentar. Saya siap menjadi leader, Pak. Karena Anda harus memantaskan diri, gitu loh. Saya siap sukses, saya siap punya uang 50 juta, saya siap punya omset 10 miliar. Anda sendiri harus siap, gitu loh. Gini aja lah, kalau teman-teman saat ini punya duit 1 miliar, kira-kira teman-teman mau digunakan apa duit 1 M itu? Silakan tulis di kolom komentar pertanyaan saya. Jika Anda saat ini punya uang 1 miliar, apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? Nah, di sini saya akan lihat tingkat leadership Anda melihat jumlah uang. Silakan saya kasih waktu, bantu saya tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau Anda punya uang 1 miliar, Anda mau gunakan untuk apa? Bang Randy, putar lagi Mas buat kembangkan bisnis. Diputar buat apa Mas? Erni bangun bisnis dan aset untuk usaha ya. Kira-kira usaha apa? Asmira, saya siap Pak Bos, siap sukses, yes. Septiana, siap. Ya, ini belajar tentang leadership mengenai uang ya, 1M. Kalau saya, teman-teman, kalau hari ini ada orang ngasih saya uang 1 miliar. Yang pertama, saya masukkan dulu uang itu ke bank. Terus setelah itu baru saya analisa. Saya lihat potensi bisnis saya itu apa. Nah, apa yang harus saya scale up. Bangun kos-kosan di dalam kota, bangun restoran di berbagai kota. Kos-kosan, saya punya kos-kosan 15 pintu. Kemarin di Jakarta, itu harga tanah aja sekitar 300 meter, itu per meter sudah 2 juta lebih. Itu pun di pinggir kota ya. Itu baru tanahnya. Kalau harga tanah 2 juta, luasnya 300 meter, berarti untuk beli buat kos-kosan itu sudah habis 600 juta untuk tanahnya, belum bangun. Saya kemarin bangun kos-kosan 15 pintu, 2 lantai,
tanahnya 600 jutaan, terus bangunnya itu 1 M lebih. Dan untuk saat ini kos-kosan apalagi di musim pandemi, tingkat huniannya bisa mencapai 50% itu sudah bagus. Nah, jadi saran saya jangan bisnis yang besar-besar dan risiko. Kalau menurut saya, taruhlah kayak Bang Randy tadi properti, uang 1 M itu dimasukkan aja di dalam deposito atau di dalam rekening dulu. Baru setelah itu mulai cari dulu target pasarnya. Taruhlah properti, nyari, dan kita sebenarnya jual beli properti, taruhlah kita main properti itu nggak harus beli dulu propertinya teman-teman. Tadi itu kita bisa jadi broker dulu. Makanya kalau saya dikasih uang 1 M, saya pakai dulu. Saya maksimalkan, taruhlah saya jadi broker atau bisnis itu yang modalnya kecil dulu. Taruhlah Anda jadi agen, reseller, atau bisnis MLM contohnya, ya Anda join dulu aja. Anda pakai joinnya berapa? 1.500.000, atau Anda jadi stokis 50 juta. Itu dulu, Anda putar dulu. Jadi jangan bermimpi Anda mau putar duit besar dulu. Nggak bisa. Pasti zong. Pasti zong teman-teman. Kenapa? Karena Anda putar uang kecil aja bermasalah, apalagi putar uang 1 miliar. Bisa jadi uang 1 miliar itu habis. Habis. Pernah dengar cerita tentang orang Tuban yang kena gusuran, satu kampung, mereka rame-rame beli mobil satu kampung ya. Tapi nggak nyampe 3 bulan, mobil dan sebagainya habis teman-teman. Saya punya pengalaman juga, teman-teman saya di Lampung, waktu itu kena gusuran jalan tol Trans Sumatera dari Bakauni ke Palembang. Saat kena gusuran luar biasa, mereka ada yang dapat 1 M sampai 2 M. Nah, apa yang mereka lakukan? Kalau yang pinter, mereka beli tanah lagi. Tapi kalau yang nggak pinter apa? Mereka bangun rumah, terus beli mobil. Bayangkan teman-teman, namanya bangun rumah, mau uang 100 juta, mau uang 200 juta, itu pasti habis. Dan kira-kira kalau kita bangun rumah, uangnya bisa muter nggak? Nggak bisa teman-teman. Nah, kalau yang pinter teman-teman saya itu dapat uang gusuran 1 miliar, mereka beliin tanah lagi. Kalau kemarin dia tanahnya cuma 2 hektar, karena duitnya ada 1 miliar, di Lampung itu 1 hektar masih sekitar 250 jutaan lah. Itu yang maksudnya dekat jalan raya. Nah, itu dibelikan tanah yang agak jauh dikit, 1 miliar itu bisa dapat sekitar 8-10 hektar. Luar biasa nggak? Aset kita nambah nggak? Tanah kita. Nah, dengan tanah itu kita yang awalnya mungkin petani, ya kita bisa bertani lagi. Seperti itu. Sudah saya alami Pak Bos, Bu Aminah. Kenapa Bu? Ibu mengalami apa? Nia, membangun bisnis, usaha, dan memperbanyak produk. Ya. Fats Hendry, ya Pak, saya dari Palembang. Yes, wong kita galau. Apa kabarnya? Ya, seperti itu. Kalau bangun rumah untuk dijual lagi kan bisa Mas, boleh Mas. Tapi kalau menurut saya kita main yang kecil-kecil dulu lah. Kalau memang bisa jadi broker dulu. Seperti itu ya. Kembali lagi ke buku. Banyak di antara kita justru merekrut banyak pasukan penjualan hanya untuk menjadikan mereka sekedar mesin omset. Kembali lagi kalau kita punya tim ya. Supaya produk yang kita jual bisa laku secara masif dengan waktu yang lebih cepat. Bener nggak? Jadi kita ngajak orang itu agar mereka itu jadi mesin omset kita. Ayo yuk jualan. Sedangkan kita sebagai leader hanya bersantai-santai menunggu transaksi orderan dari mereka. Nah,
Apa yang harus kita lakukan sebagai leader yang hebat? Ya kita sendiri harus jualan gitu loh teman-teman. Saya sendiri saat ini masih jualan teman-teman. Mau jualan ecer ya saya lakukan, mau jualan pok-pokan kalau di bisnis saya, atau kalau di bisnis digital saya ya saya sendiri lobby orang, teman-teman saya lobby. Bro, kamu punya Instagram nggak? Boleh nggak saya lihat Instagramnya? Kira-kira kalau Instagrammu saya bantu rapikan, terus saya bantu untuk menaikkan jumlah followernya, saya naikkan untuk tingkat engagementnya, mau nggak? Kira-kira jualan nggak saya? Setiap orang yang punya bisnis pasti pengen punya Instagram yang rapi, yang banyak followernya dan banyak sekali banyak komentarnya, benar nggak? Bapak asli orang mana? Saya asli dari Jawa, daerah Magelang. Tapi istri saya orang Palembang, Bang Hendri. Bengalon Kutai Timur hadir Pak Bos. Terima kasih Bu Trisna Inaya. Bantu tap-tap ya layarnya ya teman-teman. Anda tinggal tap layar Anda tapkan aja. Nah seperti ini. Salam Palembang. Thank you. Istri saya orang Palembang, jadi saya senang sekali makan tempoyak, sambal tempoyak, sambal nanas, terus nyemil pempek. Saya sendiri bisa buat pempek. Oke. Leader yang baik itu harus bergerak juga, tidak tinggal berpangku tangan. Benar Bu Asmira. Nah, itu namanya hanya memanfaatkan tenaga dan pikiran mereka. Coba kita renungkan kembali. Bukankah kita membangun dan menjalankan bisnis ini supaya bisa menjadi wasilah kebermanfaatan untuk orang banyak? Nah, ini juga mindset yang perlu kita pegang. Mindsetnya adalah pada saat merekrut pasukan penjualan adalah bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Niatkan untuk menolong dan membantu mereka. Di bisnis suplemen saya teman-teman, banyak agen-agen atau member saya yang punya akumulasi akumulasi bonus itu miliaran rupiah. Dan mereka ini majalahnya teman-teman, majalah dari bisnis saya ya. Jadi di sini saya membantu banyak ibu rumah tangga ini punya income ratusan bahkan miliaran. Jadi saat saya membangun bisnis saya teman-teman, saya niatkan saya pengen membantu seorang ibu rumah tangga, nggak perlu keluar rumah tapi mereka punya income. Kira-kira tujuan saya mulia nggak? Tujuan saya, niat saya menolong mereka nggak? Nah ini yang sudah merasakan. Tadi pagi ada salah satu agen atau member saya WA ke saya, Pak Rudi, saya minta doa restu. Insya Allah besok saya mau berangkat umroh bersama suaminya. Berkat wasilah bisnis Bapak, saya bisa umroh. Kalau tahun kemarin saya ngumrohkan orang tua saya, besok saya mengumrohkan diri saya sendiri dan suami. Keren nggak teman-teman? Jadi Bapak Ibu harus niatkan, kalau memang Bapak Ibu membangun tim, Bapak Ibu harus mulai berpikir bahwa tim Bapak Ibu itu harus sukses. Wets Hendri, Bapak punya usaha juga yang di Jambi, ada Bang Hendri. Saya punya agen di Jambi, di daerah Jambi Kota. Mereka agen suplemen saya Bang Hendri. Saya punya bisnis di Jambi juga. Itu. HD Mebel, Masya Allah, ya thank you. Ini contoh-contoh orang-orang agen-agen saya yang sudah sukses ya teman-teman. Jadi ada ibu rumah tangga, ada guru, ada bayangkari, ada persit. Bapak-bapak juga ada yang sukses ya teman-teman.
Jadi tujuan saya itu saya pengen membantu banyak orang punya income per hari minimal 700 sampai 3.500.000 per hari minimal. Dan ini saya sudah buktikan. Dan ini contoh-contohnya. Dan ini bukti nyata. Saya sudah buktikan. Ini saya bantu. Oke, ini sekilas ya teman-teman. Saya nggak promosi bisnis saya. Kita hari ini bedah buku aja. Tapi kalau teman-teman tanya, Bapak bisa ngomong apakah punya bukti ya? Ini saya buktikan. Jadi saya nggak pengen kalau orang Jawa bilang jarkoni, bisa ujar tidak bisa ngelakoni. Bisa ujar itu berkata, ngelakoni itu melakukan. Jangan sampai saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Dan kalau saya sudah membuktikan, saya bisa membantu banyak orang berhasil di bisnis saya. Dan saya juga bisa membantu banyak lapangan pekerjaan buat karyawan-karyawan saya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau niat Anda ingin mengeksploitasi mereka, ingin memanfaatkan mereka, pasti nanti yang ada efek sakit hati ketika mereka belum maksimal berjualan. Jadi kalau tujuan kita hanya ngajak orang, ayo bisnis, Anda ngomong surga ya. Kalau ingin bisnis sukses, ikut saya, bla bla bla. Nah, itu angin surga teman-teman. Kalau di saya, biasanya coaching teman-teman, kalau mau sukses ada langkah-langkahnya. Seperti ini nih. Mau nggak Anda berproses? Jadi saya jarang sekali memberikan angin surga kepada tim saya. Tapi kalau visi dengan angin surga beda ya. Kalau angin surga itu kita berani memastikan Anda ikut saya pasti sukses, dapat duit miliaran. Itu angin surga. Tapi kalau visi itu beda. Kalau visi, kita punya impian seperti ini teman-teman. Kita, bukan saya, kita. Kenapa saya ngomong kita? Karena saya dan Anda nanti berpartner, berkolaborasi, membangun impian bersama. Itu kita. Tapi kalau saya, itu kesannya saya egois. Saya hanya pengen menggunakan tenaga Anda untuk membangun bisnis saya kan. Nah, itu yang nggak benar. Yang benar, yuk kita ada bisnis seperti ini, kita kerjasama, kita lakukan, kita gotong royong, kita berjamaah, kita laksanakan. HD Mebel, Hafiz Habibi Diva. Masya Allah Pak, banyak orang Takalar sukses. Thank you, Takalar. Pernah saya jadi agen tapi kendala di HP, jadi waktu itu saya berhenti Pak. Ayo mulai lagi, Hafiz Habibi Diva. Nggak ada kata terlambat untuk sukses. Erni sangat mulia Pak, thank you Septiana. Oke. Jadi langkah awal apa? Ya kita harus luaskan niatnya, maka akan dipermudah urusannya. Ini di halaman 27 ya teman-teman. Ini ada tulisannya. Kalau bisa ada yang nyoteng pun di sini ada tulisannya ya. Di sini ditulis ketika diluaskan niatnya, maka akan dipermudah urusannya. Jadi kita, Anda, saya harus luruskan niatnya dahulu. Nah, kalau saya tadi kan niatnya saya pengen membantu banyak ibu rumah tangga punya income minimal 700 sampai 3.500.000 per hari. Nah, dan apakah terjadi? Alhamdulillah terjadi teman-teman. Begitu. Kembali ke buku. Jangan takut berbagi rezeki. Mindset selanjutnya apa yang Anda pegang? Adalah jangan takut berbagi rezeki. Kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang-orang yang terlibat dalam urusan bisnis Anda, termasuk pasukan penjualan Anda sendiri, seperti itu. Banyak owner bisnis yang masih ragu-ragu memberikan komisi, reward atau semacamnya untuk pasukan penjualannya karena khawatir keuntungan berkurang. Kita sebagai seorang pebisnis sebenarnya sudah bisa ngitung berapa HPP produk kita contohnya. Terus kita dapat untuk operasional berapa. Nah, sebenarnya kita bisa hitung teman-teman. Ya memang semua bisnis di awal nggak langsung besar.
Itu teman-teman. Maaf ya teman-teman. Ya. Jadi jangan takut berbagi rezeki. Mindset selanjutnya adalah seperti itu, Bapak, teman-teman. Padahal kenyataannya ketika kita membagikan komisi penjualan kita kepada mereka, maka sama artinya dengan melipat gandakan penjualan diri sendiri. Contohnya teman-teman, kalau kita bermain properti, taruhlah kita untung 10%. Taruhlah transaksinya 1 miliar. Berarti kalau kita dapat keuntungan 10%, berarti untung kita berapa? 100 juta. 100 juta kita bisa bangun tim 5 orang. Nah, kita bisa bagiin masing-masing tim berapa juta. Taruhlah Anda profit 100 juta dari penjualan properti, Anda bagiin 50 juta aja buat 5 tim Anda masih profit 50 juta, teman-teman. Ya, sorry teman-teman, baterainya. Ya, seperti itu. Dan satu keyakinan saya di balik statement tersebut, pada saat kita punya tim, yakinlah Allah, Tuhan nggak mungkin membiarkan kita hidup tanpa ada rezeki di dalamnya. Saya membangun bisnis suplemen itu, keuntungan saya nggak nyampe 5%, teman-teman. Nggak nyampe 5%. Jadi taruhlah omset saya 10 miliar, saya punya keuntungan profit berapa? Taruhlah 5% ya sekitar 50 juta. Cukup nggak? Sangat cukup, teman-teman. Sisanya 10 miliar untuk apa ya? Kan untuk beli lagi produk, untuk bagi-bagi komisi, untuk gaji karyawan, untuk biaya operasional. Luar biasa, teman-teman. Jadi keuntungan tuh nggak harus besar, tapi faktor kuantitinya. Seperti itu. Meski harus mengeluarkan biaya lebih untuk pasukan Anda, namun hal-hal teknis rutinitas penjualan bisa Anda delegasikan kepada pasukan Anda sehingga Anda bisa lebih fokus memikirkan perkembangan untuk kemajuan bisnis ke depannya. Ini di bukunya. Yuk, kita bayangkan, coba Anda bayangkan, ketika Anda bisa memberikan sesuatu yang bikin mereka semangat, maka bukan tidak mungkin mereka akan semakin aktif dan produktif berjualan. Tentunya penjualan Anda pun akan meningkat dengan sendirinya. Maka saran saya, Anda fokus pada tim dan pasukan Anda, bukan pada customer Anda. Biarkanlah pasukan Anda yang merawatnya. Tugas Anda bikin pasukan Anda benar-benar bertumbuh sehingga bisnis pun ikut bertumbuh pula. Kayak hari ini saya bedah buku ini sebenarnya saya ingin sharing ya, minimal ke diri saya, sharing kepada tim bisnis saya, bagi yang ikut, bagi teman-teman yang saat ini baru mengenal saya sebenarnya ingin menginspirasi Anda semua. Bahwasannya di saat Anda mulai membangun bisnis, Anda harus belajar merawat tim Anda. Salah satunya apa ya? Salah satunya Anda edukasi. Briefing pagi itu sebenarnya untuk mengedukasi juga. Taruhlah ada ilmu-ilmu baru ya kita share ke mereka. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita rawat mereka. Nah, tadi pun saya pagi-pagi sudah telepon beberapa leader, saya tanya perkembangannya, ada masalah apa. Oh, ternyata kompetitor merajalela, Pak. Banyak tim saya yang direkrut oleh kompetitor. Nah, saya tanya balik kepada mereka, kira-kira kenapa tim Anda milih ke kompetitor? Apa alasannya? Oh, alasannya A, B, C, D. Ya sudah.
Saya kasih solusi kepada mereka. Langkah awal teman-teman yang pertama, coba datangi mereka, ajak diskusi lagi. Setelah Anda diskusi, tanyakan apa kendalanya, kan seperti itu. Dan apakah masih bisa berkolaborasi lagi enggak gitu. Tapi taruhlah setelah kita diskusi, kita telepon, kita datangi, ternyata tim kita sudah memang memilih perusahaan lain, kompetitor kita, ya sudah, nggak apa-apa, ikhlaskan aja teman-teman. Karena orang yang saat ini sudah tidak semisi dengan kita itu belum tentu kedepannya akan terus tidak semisi. Memang di awalnya mereka sangat semangat berbisnis dengan Anda. Mungkin akhirnya mereka kena tantangan, sandungan, akhirnya mereka keluar ikut bisnis lain. Ya kalau buat saya tetap jaga silaturahmi kepada mereka. Saya selalu mendoakan mereka, semoga mereka berhasil di mana mereka menjalankan bisnisnya. Itu yang saya lakukan. Ya, saya nggak pernah membuat jarak buat mereka. Nggak apa-apa. Karena saya yakin suatu saat kalau mereka ketemu masalah di perusahaan yang baru, bisa jadi mereka akan berpikir, oh ternyata enak ya ikut perusahaannya Pak Rudi gitu loh. Nggak apa-apa. Banyak orang yang masih mencoba-coba gitu loh. Saya sendiri bisa menemukan formulanya setelah saya kebentur A, kebentur B, kebentur C. Akhirnya ya saya sendiri punya ilmu tingkat tinggi yang namanya ilmu maklum, teman-teman. Oke, dari penjelasan saya di atas, kira-kira ada yang dapat manfaat, teman-teman? Ada Bu Risma, Assalamualaikum, hadir Pak. Waalaikumsalam. Ada Bu Nia, thank you Bu Nia. Oke teman-teman, buat teman-teman yang hari ini ikut live saya, kira-kira kita baru bahas satu bab ya. Kira-kira Anda dapat aha moment, dapat insight? Nah, belum ada yang jawab ya. Banyak Pak Bos, thank you Bu Aminah. Oke, jadi ini saya lanjutkan lagi. Waktu kita masih ada 1/4 jam lagi. Jadi apa ciri-ciri crazy leader? Yang pertama memiliki tekad baja, tekad yang kuat Bapak Ibu. User Mr. Wijaya, Assalamualaikum Pak Bos, saya mau tanya gimana caranya biar bisnis saya berjalan dengan lancar. Bisnisnya apa Pak Wijaya? Ya, nah, saya jawab aja langsung Pak Wijaya. Biar bisnisnya lancar, ya Anda sendiri harus menjadi leader. Anda harus turun tangan. Bapak Ibu bisa lihat di warung-warung China ya, orang-orang Tionghoa. Rata-rata mereka pegang kasirnya sendiri. Pernah lihat mereka punya warung? Nah, mereka pegang kasirnya sendiri. Kenapa? Biar mereka tahu bahwasanya perputaran uangnya berapa. Mereka nggak ngasih tugas itu kepada orang lain. Mereka pegang sendiri. Buat Pak Wijaya, saya bidang bisnis konstruksi baja ringan dan konstruksi baja. Biar lancar, yang pertama Pak Wijaya yang tadi saya sudah bahas. Pak Wijaya temukan visi bisnis Anda apa? Bapak pengen omset berapa dulu? Bapak tulis tuh. Dan visi Bapak itu sudah disampaikan kepada tim Bapak belum? Kalau Bapak belum punya tim, masih sendirian, Bapak pernah diskusi nggak sama dirinya sendiri? Hei Wijaya, saya pengen punya omset dari bisnis konstruksi baja ringan itu 5 miliar. Nah, teman-teman bisa diskusi sama dirinya sendiri. Makanya kalau orang Muslim, semua agama pasti mengajarkan, setelah kita berdoa itu kita merenung. Nah, sebenarnya renungan kita itu apa? Ya kita punya target, kita mungkin ada kendala, kita ada masalah, ya kita
Coba diskusi dengan dirinya kita sendiri gitu. Karena teman yang paling setia dalam kehidupan ini adalah diri kita. Bagi orang bisnis, ditipu, dihianati, ditelikung sama teman bisnis sudah biasa. Nah, nggak ada orang lain yang percaya dirinya sendiri selain diri kita. Ya, jadi langkah pertama, Bapak harus punya visi yang jelas. Target 2022 itu berapa omsetnya. Terus yang kedua, Bapak harus sampaikan visi Bapak, impian Bapak itu pada tim Anda. Terus kemudian satukan tujuan dan motivasi pas tim untuk bahu-membahu mewujudkan impian itu. Kemudian kita berikan hak dan mungkin kita berikan reward, hadiah kepada mereka jika kita mencapai omset sekian, Anda akan kita kasih sekian, seperti itu. Anda juga harus mengedukasi tentang produk yang Anda jual hingga mereka benar-benar paham. Ya, saya langsung turun tangan bos di lapangan, mantap. Leader sejati berani turun lapangan. Itu leader sejati seperti itu. Saya akui bisnis Pak Wijaya akan tumbuh 5-10 kali lipat jika Bapak mau terus terjun lapangan. Tapi mulai juga mendelegasikan Pak hal-hal teknis seperti mungkin pengiriman atau bagian gudang itu bisa Anda serahkan ke orang lain. Nah, tugas Pak Wijaya apa? Tugas Pak Wijaya adalah berpikir gimana caranya menambah jumlah kliennya, menambah jumlah konsumennya, menambah jumlah pembelinya. Caranya gimana? Menambah jumlah pembelinya banyak hal. Kita bisa ikut komunitas, kita bisa mulai iklan, kita bisa mulai live seperti saya, seperti ini hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya live hari ini, sebenarnya saya ingin membangun database, membangun calon konsumen-konsumen saya. Nah, kira-kira hari ini nih, saya kenal dengan yang namanya Pak Wijaya. Kira-kira kalau Pak Wijaya sakit, butuh suplemen, menghubungi saya nggak? Barangkali karena Pak Wijaya dapat insight dari saya, Pak Wijaya hubungi saya. Pak Rudi, saya saat ini sakit asma nih, ada suplemen punya Bapak yang bisa saya konsumsi nggak? Bisa jadi. Atau barangkali Pak Wijaya pengen memperluas pasarnya. Pak Rudi, saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya punya YouTube, tapi belum berkembang. Gimana caranya berkembang? Kita bisa kerjasama nggak? Bisa. Pasti bisa Bapak Ibu. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah saling berkolaborasi. Jadi buat Bapak Ibu, kalau bisnisnya belum jalan, berarti Anda kurang berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu perbanyak. Makanya kalau Anda lagi di ATM, lagi nyuci mobil, usahakan Anda jangan main HP. Anda cobalah ngobrol sama teman-teman orang-orang di sekitar Anda. Lakukan itu. Kalau saya teman-teman, kalau seperti saya lagi antri di bank, ataupun saya lagi nyuci mobil antri, saya nggak pernah bawa HP saya masukkan, ya saya dekati orang, ya saya basa-basi. Halo Pak, nyuci mobil ya? Waktu saya di tempat cucian, ya orang kan pasti bilang iya, karena dia di tempat cucian kan, cuci mobil ya. Saya dari situ saya ngobrol-ngobrol. Gimana Pak? Tinggal di mana Pak? Aktivitasnya apa Pak? Nah, dari pembicaraan itu akhirnya kita mungkin target utama saya ketemu orang itu bukan saya menjelaskan bisnis saya, produk saya enggak. Saya minta database dia. Minimal apa? Punya nomor WA. Ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, perbanyaklah nomor WA. Jadi kalau teman-teman lihat pola saya, hari ini saya live ini, sebenarnya saya membangun interaksi dengan banyak orang. Karena saya percaya kalau saya berinteraksi dengan banyak orang, maka akan terjadi banyak transaksi. Boleh Anda catat ya.
Semakin banyak interaksi, maka akan semakin banyak transaksi. Saya ulangi lagi teman-teman, atau Anda tulis omongan saya juga boleh. Semakin banyak kita berinteraksi sama orang, maka akan semakin banyak transaksi. Nah, itu polanya. Makanya mulai hari ini teman-teman harus sering sapa. Kalau teman-teman punya teman di Facebook, Anda bisa japri mereka, messenger mereka. Halo kak, apa kabar? Nah, kita basa-basi sama mereka. Kalau perlu ya, mereka posting apa, kita like. Kita like. Kalau perlu, kalau Anda punya teman di WhatsApp, mereka pasang status, Anda komenin status mereka. Sampaikan, wah luar biasa ya Pak, bisnisnya. Gitu. Siap teman-teman? Setelah acara ini teman-teman komen di status WhatsApp temennya. Teman-teman nanti ambil HP-nya, buka WhatsApp, lihat status. Status teman-teman itu Anda komeni. Mantap. Jos. Jadi kalau Anda punya teman di WhatsApp 1000, ada 500 orang yang pasang status, ya Anda bisa bagi itu. Hari ini taruhlah 30 orang, besok 30 orang juga boleh. Ya kalau hari ini teman-teman punya waktu bisa 100 orang Anda komeni juga nggak masalah gitu. Itu hal-hal simpel ya teman-teman. Membangun apa teman-teman? Interaksi atau istilahnya engagement. Nah, karena konsepnya semakin banyak interaksi akan semakin banyak transaksi. Itu aja. Saya terusin ya teman-teman, waktu kita tinggal 6 menit. Ciri-ciri leader, crazy leader, leader yang sangat luar biasa apa? Yang pertama memiliki tekad baja, yang kedua digerakkan oleh visi, punya visi yang kuat. Terus yang ketiga apa? Memiliki pikiran positif. Pikiran positif. Terus yang selanjutnya adalah selalu bersemangat dan antusias. Teman-teman lihat saya, kira-kira hari ini saya ngomong semangat dan antusias gak? Hari ini saya mau ngomong 1 orang, mau ngomong 5 orang, mau ngomong 100 orang, ataupun 1000 orang saat saya di forum besar. Semangat saya sama teman-teman. Saya antusias, saya berapi-api. Kenapa saya semangat? Karena saya punya impian Bapak Ibu. Saya punya tujuan hidup. Saya pengen freedom usia 40 tahun. Saya pengen tahun 2022 ini saya bisa mengumrohkan kakak-kakak saya. Saya mau tiap bulan bisa sedekah minimal 3 ton beras. Semangat ya teman-teman? Semangat. Karena kita punya impian, kita punya visi, kita punya tujuan teman-teman. Makanya orang yang punya tujuan pasti semangatnya luar biasa. Seperti itu. Ciri leader, crazy leader selanjutnya adalah pandai membangun hubungan. Makanya tadi teman-teman, sering-seringlah Anda komeni status teman-teman Anda di WhatsApp Anda, minimal. Kalau Anda punya Facebook, sering-seringlah komen di postingan Facebook teman-teman Anda. Jangan pelit, ajak mereka interaksi. Terus langkah selanjutnya apa? Konsisten. Kita harus konsisten. Saya kemarin punya impian setelah Lebaran saya mau buka live bedah buku, dan saya sudah buat jadwal selama 1 bulan. Ini buku-buku yang akan saya bedah teman-teman. Jadi tiap Selasa sampai Jumat saya akan bedah buku. Nah ini minggu ini hari terakhir. Minggu depan saya mulai hari Selasa. Gitu. Ini buku-buku yang akan saya bedah selama bulan Mei. Jadi ini masih ada beberapa buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9 buku. Karena terakhir saya tanggal 31 Mei untuk bulan Mei. Nah, untuk bulan Juni
saya sudah siapkan juga buku-bukunya. Jadi selama sebulan, seminggu, saya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selama 4 hari, kali 4 minggu, berarti 16 kali selama sebulan, saya akan bedah buku. Itulah fungsinya konsistensi. Dan buat teman-teman yang berada di bisnis saya, nanti malam saya jam 19 juga ada acara PSBB, pas sore belajar bareng. Nanti malam saya masih live lagi teman-teman. Nah, jadi sore ini saya live bedah buku, nanti malam saya interview leader-leader atau agen-agen saya yang udah sukses. Itu aja teman-teman, bedah buku kita sore ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu. Silakan. Kopi herbal kuat, mantap, thank you bro. Helmia Ridwan, mantap ilmunya Pak Bos, terima kasih. Ya, silakan Bilsak, Boset, Ridwan, Kostubusia, Sandernat, Pak Wijaya, terima kasih kembali Pak Wijaya. Semoga bisnis Bapak tumbuh ya Pak. Saya doakan tahun 2022 pandemi kita sudah mulai berangsur normal, kita akan kembali new normal, bisnis Bapak bisa tumbuh. Targetkan 5-10 kali lipat tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya kemarin sempat goyah di tahun 2019, di tahun 2020, di tahun 2021 sempat goyah, saya doakan semua tahun 2022 bisnis Anda bisa tumbuh lagi. Dan keyakinan saya tularkan kepada Anda, dan keyakinan Anda silakan tularkan kepada tim bisnis Anda. Minimal kepada siapa? Minimal kepada diri Anda sendiri. Yakinkan tahun 2022 ini era new normal sudah ada, kita harus bisnis kita tumbuh. Targetkan minimal tumbuh berapa? 5-10 kali lipat. Kita bayangkan kita punya bisnis yang besar, kita bisa membantu banyak orang, kita bisa punya tim, kita bisa punya karyawan banyak, kita bisa sedekah banyak, kita bisa zakat yang banyak, dan kita besok akan Idul Adha. Semoga teman-teman bisa motong sapi ya, kalau perlu bukan hanya 1 tapi 5. Saya yakin kalau Anda bisa motong sapi 5, bisnis Anda pasti besar ya. Itu aja. Mantap, terima kasih Bu Nia, sama-sama Bu Septiana, thank you. Itu aja teman-teman, saya cukupkan sharing kita malam ini, sore ini. Silahkan yang mau tap love-nya, bantu tap di layar HP Anda, dipencet-pencet aja, nanti akan muncul love-nya ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu hari Selasa, kita akan bedah. Untuk hari Selasa kita akan bedah buku ini, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20 Tahun. Nah, jadi kita membangun bisnis itu harus dimulai dari usia berapa? Dari usia 20 tahun. Gitu. Kalau kita sekarang udah usia 40 tahun gimana, nggak apa-apa. Minimal Bapak Ibu tahu 10 tahun ke depan Bapak Ibu juga harus tata bisnisnya. Jadi kesuksesan kita nggak ditentukan oleh usia, tapi kalau semakin Anda mulai membangun bisnis Anda dari usia 20 tahunan, maka sukses Anda bisa lebih cepat. Mau nggak? Taruhlah Anda sekarang usia 20 tahun, umur 30 tahun Anda sudah freedom. Silakan yang mau. Ini hari Selasa minggu depan saya akan bahas buku ini. Terima kasih teman-teman. Sukses buat Anda semua. Dan saya cukupkan, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.